Selamat pagi, puji Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini hari yang khusus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kita bersyukur ini semua kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita, dan biarlah kita boleh memuliakan Tuhan dengan ibadah kita pada saat ini. Memang untuk kali ini kita beribadah dari rumah. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kita ibadah padang, tetapi karena kondisi yang belum mengizinkan kita untuk tahun ini, maka saya percaya tidak mengurangi kehidupan kita untuk kita memuliakan Tuhan, sekalipun kita beribadah dari rumah masing-masing pada saat ini. Maka marilah kita memulai ibadah ini. Kami sambut kita semua dalam ibadah kenaikan Yesus pada peringatan tahun 2020 ini. Mari kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, saudaraku, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita ada di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan walaupun seperti ini keadaan kita, tetapi mari kita memuliakan Tuhan. Mazmur 29 ayat yang kedua mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan menantikan kita untuk memberi hidup kita untuk memuliakan nama. Mari kita menyambut Yesus Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita saat ini dengan menyembah Dia. Ada satu pujian yang mengatakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk amalkan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ya sungguh indah, Dia Yesus, Ya ajaib, Ya mulia, Ya agung. Cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
Kami puja Engkau ya Tuhan, sebab Engkau begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga. Setelah Engkau menyelesaikan pelayanan pekerjaan-Mu berada di bumi ini, maka Engkau menghadap Allah Bapa di surga. Hari ini kami memperingati hal itu. Dan biarlah kami semua boleh menikmati sukacita hadirat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini untuk menyembah Engkau, mensyukuri segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini pekerjaan-Mu terus kami alami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena ada waktu bagi kami, baik kami di dalam gereja ini, di rumah, jemaat-jemaat yang masih beribadah di rumah saja, dan kami percaya bahwa dengan kerinduan kami memuliakan, memuji nama Tuhan, Allah bertakhta di atas pujian kami. Allah memberkati kami, memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami, dan Engkau menjauhkan kami dari kuasa kegelapan iblis yang mencoba merongrong pikiran kami, perasaan kami, tetapi kami mau fokus untuk menyembah Engkau. Kami fokus mensyukuri segala kesempurnaan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak hanya Engkau mencukupi segala kebutuhan jasmani kami, tetapi kebutuhan rohani kami itu pun Engkau mencukupi sampai hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga kesudahannya, dan Engkau berkenan memberkati kami semua. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam perjalanan kami, walaupun dalam situasi saat ini yang belum kami bisa bersama-sama dalam ibadah seperti biasanya. Tetapi kami puji Engkau, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami dalam segala dosa dan kekurangan kami, karena kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ia adalah Allah kita yang hidup. Mari kita menyanyikan satu nyanyian nomor 31 dalam buku nyanyian kita. Kenalkah engkau nama yang terindah yang diberi oleh. Mari kita menyanyikan pujian ini, saudara. Kenalkah engkau nama yang terindah oleh Tuhan, terpuji nama itu seluruh dunia, baik laut dan daratan. Nama yang terindah itu Yesus, ada yang lebih mulia. Dalam nama Yesus ada selamat. Dan bila nama lain dilupakan, nama Yesus tetaplah hingga dalam hati sampai selamanya. Nama Yesus mulia, nama yang terindah Yesus, tak ada yang lebih mulia. Di dalam nama Yesus ada selamat. Nama yang terindah itu Yesus, tak ada yang lebih mulia. Dalam nama Yesus ada selamat, hanya dalam namanya. Amin. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, saudaraku. Saudara, mari kita menyanyikan beberapa pujian dan merupakan kesaksian kita. Mungkin ada di antara keluarga kita, Bapak dan Ibu, anak-anak untuk bersaksi, dan mari kita mengiringi kesaksian kita dengan nyanyian Tiada Ku Ragu Lagi. Kita medley dengan satu lagi lagu Sekarang Ku Milik Yesus. Setelah kita menyanyikan Tiada Ku Ragu Lagi, lalu kita langsung menyanyikan Sekarang Ku Milik Yesus.
milik Yesus. Tidak hanya sekarang, tetapi selamanya kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, beberapa hari ini saya juga mengalami sakit di bagian belakang saya. Kadangkala saya terganggu untuk tidur. Kemarin saya pergi untuk berobat dan langsung dikatakan cek darah, mana tahu ada kolesterol. Lalu hari ini, tadi pagi saya puasa semalam dan tadi pagi saya pergi untuk cek darah saya. Dan jam 2 tadi saya pergi ambil hasilnya, ternyata saudaraku bahwa semua normal-normal saja. Terpujilah Tuhan. Saya katakan sama dokter, lalu kenapa, apa penyebab sakit di bagian belakang saya ini? Dan dia mengatakan, saya berikan obat ini dulu Bu ya, minum dulu. Andaikan tidak berubah atau tidak ada perubahan, maka nanti ada lagi lanjutan, kita akan periksa kembali. Saudaraku, itulah yang saya syukuri juga, bahwa yang kumiliki, yang menjadi milik saya itu adalah Yesus, senantiasa memperhatikan dan peduli akan keberadaan apapun yang kita alami dan hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih kepada Tuhan, dan kita menyanyikan satu pujian lagi. Medley lagi ya teman-temannya atau saudara-saudaraku jemaat Tuhannya, kita menyanyikan Tuhan kuasa pimpin saya, dan dilanjutkan ku jalan dengan Yesus tiap hari. Tuhan kuasa pimpin saya, pimpinlah sampai surga. Tuhan kuasa pimpin saya, terus sampai surga. Tuhan kuasa pimpin saya, pimpinlah sampai surga. Tuhan kuasa pimpin saya, terus sampai surga. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia. Serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi Dia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku waktu siang. Apalagi nanti kalau malam Nabi ubah indah jadi terang. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia. Serta turut nyanyian orang suci dalam surga yang mulia. Pagi-pagi Dia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku waktu siang. Apalagi nanti kalau malam Nabi ubah hujan jadi terang. Kita tidak berjalan sendirian, tetapi Yesus selalu mendampingi kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saudaraku, kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri
menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan ketika nanti diuraikan kepada kita akan menjadi bagian kita, saudaraku, akan menjadi perenungan kita, saudaraku. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau uraian dari firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini. Yang sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, akan memberi siraman yang indah lagi, yang subur lagi dalam hati. Mari kita menyanyikan pujian. Ada komitmen di dalam, saudara. Aku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati
doa firman Tuhan dan renungan firman Tuhan disampaikan kepada kita. Yuk. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami pada saat ini, di mana kami lewat waktu ini kami memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus ke sorga. Dan saat ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami firman yang menyegarkan jiwa kami ini, yang akan memberi nasihat-nasihat kepada kami, yang akan mendidik kami, bahkan mungkin akan menegur kami, agar kami memperbaiki tingkah laku kami. Berkati bagi hamba-Mu yang menyampaikan pelayanan ini, mampukan hamba-Mu dan kuduskan kami semua dengan firman ini. Kami puji Engkau, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sukacita, sekalipun saat ini wabah virus corona masih ada, dan kita percaya bahwa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada saat ini dengan satu tema, yaitu makna kenaikan Yesus ke sorga bagi iman kita. Makna kenaikan Yesus ke sorga bagi iman kita. Kita tahu bahwa 40 hari setelah Yesus bangkit, maka dia naik ke sorga. Sempurna apa yang menjadi misi Yesus datang ke dalam dunia. Sempurna telah dikerjakan. Dia lahir di Bethlehem, setelah itu dia disalibkan, dia mati, setelah itu dia bangkit dari antara orang mati, dan lalu dia naik ke sorga. Nanti 10 hari setelah dia naik ke sorga, kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Hari Pentakosta, Pentakosta itu artinya hari ke-50. Jadi 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus turun. Nah, ketika kita merenungkan betapa sempurnanya misi Yesus datang ke dalam dunia ini, maka pasti ini akan membuat iman kita semakin kuat. Iman kita semakin tak tergoyahkan. Sebab yang memiliki kehidupan kita adalah yang sempurna. Kristus yang sempurna. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini merupakan satu ungkapan yang maknanya adalah bahwa Yesus Kristus yang memegang semua kuasa di sorga maupun juga di bumi. Dalam Matius 28 ayat 28, dan dikatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tangan siapa? Di tangan Yesus. Karena itu saudara-saudara, Yesus Kristus yang sempurna, jangan pernah goyah iman kita. Jangan pernah bimbang kita. Kita telah memegang, kita telah memiliki janji, kepastian tentang keselamatan kita. Puji Tuhan. Apa yang terjadi dari peristiwa naik Yesus ke sorga tadi sudah dibacakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Di sana dikisahkan
tentang peristiwa itu. Tetapi di balik peristiwa itu sebetulnya apa yang terjadi yaitu dampak. Ada dampak dari peristiwa itu. Peristiwa naiknya Yesus ke surga itu membawa dampak. Dampak kepada siapa? Banyak yang mengalami dampak itu. Tetapi secara khusus kita akan melihat bagaimana dampak bagi murid-murid. Yesus naik ke surga itu sudah pasti membawa dampak kepada murid-murid. Ada pengaruh, ada dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang selama ini biasa sama-sama dengan Yesus. Yang selama Yesus melayani, selalu dia membawa murid-murid ini. Begitu dekat mereka dengan Yesus. Rasa yang begitu bersahabat dengan Yesus. Mungkin Yesus sering memberikan kepada mereka nasihat. Yesus sering memberikan kepada mereka dorongan. Di dalam mereka bersama-sama. Yesus mendidik mereka tentang kerajaan Allah. Yesus memberi kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka. Di saat mereka sulit, Yesus ada dekat mereka. Lalu Yesus menyelesaikan persoalan mereka. Mereka dibawa oleh Yesus. Melihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Air menjadi anggur yang murni. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa berbicara. Orang lumpuh bisa kembali kuat. Orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, ini luar biasa. Orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Bahkan menurut Maria dan Marta, saudara saudara dari Lazarus yang mati itu, bahwa tubuh Lazarus itu sudah membusuk dan itu sudah bau. Tetapi di mana ada Yesus, di sana ada keajaiban. Di mana ada Yesus, di sana ada kehidupan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada hal yang sulit bagi Yesus. Bagi dia tidak mustahil. Ketika orang-orang lapar dan membutuhkan makan. Dari 2 ikan dan 5 roti. Bayangkan bisa makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Itu baru hitungan 5.000 itu masih laki-laki saja. Dan itu bahkan ada yang lebih. Banyak sekali peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus mengusir setan dari orang yang sudah kerasukan setan itu. Nah, selama waktu-waktu itu, selama peristiwa-peristiwa itu, murid-murid ada bersama dengan dia. Murid-muridnya bersama dengan dia. Melihat, mereka mengamati semua itu. Mereka menyaksikan semua itu. Itu sebabnya Yohanes bilang apa? Rasulullah Yohanes bilang apa? Bahwa dia telah menyaksikan dengan mata Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Sudah menyaksikan langsung Allah hadir di tengah manusia. Nah, saya tadi mengatakan bahwa dampak. Apa dampaknya? Itu luar biasa dampaknya, saudara-saudara. Luar biasa dampaknya kepada murid-murid. Siang malam bersama-sama. Tapi sekarang mereka akan berpisah. Sekarang Yesus akan naik ke surga. Dan murid-murid akan tinggal di dunia ini. Belum lagi dampak. Seandainya nanti di antara mereka mulai terjadi persaingan. Bisa jadi. Antara murid-murid bisa saja terjadi persaingan. Itu juga dampak. Bisa saja. Kalau mereka tidak mengingat nasihat-nasihat Yesus, bisa terjadi. Yang satu bersaing dengan yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Juga dampak. Mungkin juga mereka tidak lagi bersatu. Tidak lagi bersatu mereka seperti waktu Yesus datang. Tetapi itu semua adalah dampak. Walaupun tidak terjadi seperti itu. Murid-murid itu tetap bersatu. Murid-murid itu tidak ada persaingan di antara mereka, tapi mereka saling mendorong. Tetapi itu adalah dampak-dampak yang secara pemikiran manusia itu bisa ketika ada seseorang yang menjadi pribadi yang dikagumi, figur yang dikagumi, figur seorang
guru, figur seorang orang yang luar biasa, apalagi Kristus Tuhan yang bersama dengan mereka dan saat ini akan naik ke surga. Udah pasti ada dampaknya dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa naiknya Yesus ke surga ini yang merupakan makna bagi kita yang berhubungan dengan iman kita? Yang pertama, bahwa Yesus setia pada misi. Yesus setia pada misinya. Tadi di dalam pujian kita, persiapan renungan ini tadi dikatakan bahwa ku mau setia, setia selamanya. Yesus setia pada misi. Ini yang pertama. Ini makna pertama kepada kita. Kesetiaan pada misi, kesetiaan pada tujuan. Kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 16. Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan ayat 7 ini, saudara-saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa hari ke-50 setelah Yesus bangkit, hari Pentakosta. 50 itu adalah artinya, Pentakosta itu artinya hari ke-50. Nah, disitulah hari Roh Kudus turun. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan kembali ke sorga. Dia akan kembali ke sorga. Lalu apa yang akan terjadi kalau dia sudah kembali ke sorga? Maka akan turun Roh Kudus. Dia akan mengutus, ya. Aku akan mengutus dia kepada. Jadi perhatikan di sini bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jadi Yesus naik ke sorga, lalu dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya, menyertai kita murid-muridnya, menyertai orang-orang percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yesus tidak sanggup untuk mengambil peran Roh Kudus? Apakah Yesus tidak sanggup mengambil peran Roh Kudus? Apa peran Roh Kudus? Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus memenuhi kita dengan segala yang menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Apakah Yesus tidak sanggup untuk melakukan semua itu? Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan semua itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus harus naik? Kenapa Yesus harus pergi? Lalu kenapa harus Roh Kudus yang harus turun? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, disinilah kita tahu. Makanya saya katakan tadi bahwa Yesus itu setia pada misi. Misi Yesus adalah menebus manusia agar setiap orang yang percaya kepada dia masuk surga. Itu misi Yesus. Misi Yesus datang ke dalam dunia adalah menebus. Sedangkan misi Roh Kudus berbeda lagi. Misi Roh Kudus, dan itu adalah misi yang khusus lagi. Roh Kudus diutus oleh Yesus dalam dunia dengan segala misi di dalam gereja. Untuk gereja memulai pelayanan jemaat Kristus, tubuh Kristus dimulai dalam dunia ini. Itu adalah peran daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang berkat oleh Tuhan, di sini kita melihat betapa Yesus itu mengajar kita. Melalui naiknya ke sorga, dia mengajar kita supaya kita setia pada misi kita, setia pada tujuan kehidupan kita, setia pada tujuan, misi atau tujuan kehidupan harus setia di situ.
Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, makna naiknya Yesus ke surga itu. Kita bawa misalnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita harus setia pada tujuan rumah tangga. Kita harus setia pada tujuan kita memiliki keluarga. Pasti ada tujuan dalam keluarga. Ada tujuan setiap orang di dalam rumah tangganya. Harus setia. Ada tujuan orang membentuk rumah tangga. Dan itu harus setia pada tujuan itu. Tetapi dia dibalik semua tujuan-tujuan yang dibuat dalam rumah tangga, jangan lupa tujuan Allah untuk rumah tangga itu yang terutama harus diperhatikan. Tujuan Allah dalam rumah tangga. Jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa setia pada tujuan, setia pada misi kita. Bukan Yesus tidak sanggup mengambil peran Roh Kudus, dia bisa. Tetapi dia tahu bahwa misinya adalah sebagai penebus. Lalu selesai misi itu, dia kembali ke sorga. Dan yang datang kembali adalah Roh Kudus diutus oleh Yesus. Kalau dalam dunia saat ini jarang terjadi begitu. Biasanya tamak. Semua maunya dia. Semua. Ekor dia juga, kepala juga dia. Ada manusia-manusia seperti itu. Tapi Yesus mengajarkan setia. Setia bukan saja dalam rumah tangga. Tujuan apa lagi? Tujuan misalnya tujuan belajar. Apa tujuan kita belajar? Harus setia pada tujuan itu. Tujuan melayani, misi melayani kita apa? Harus setia pada tujuan itu. Apa tujuan kita melayani? Apakah supaya kita tenar, supaya kita bisa dikenal orang? Saya kira itu bukan tujuan yang tepat. Itu perlu diperbaiki. Tujuan melayani apa? Pasti kita sudah harus tahu. Pada waktu kita dipercayakan pelayanan, kita harus tahu tujuan saya untuk melayani apa. Demikian juga tujuan kita misalnya di dalam bekerja. Apa tujuan saya untuk bekerja? Harus setia pada tujuan. Harus setia pada tujuan yang telah kita tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi Yesus, dia setia pada misinya. Kesetia pada misi kita. Dalam iman kita, apa tujuan iman kita? Kita harus setia pada tujuan iman kita. Tujuan iman kita, tujuan iman saya adalah sorga. Tujuan iman kita ini sorga. Dan kita harus setia pada tujuan iman kita itu. Saudara-saudara, ini adalah satu perenungan dalam kehidupan kita. Melalui kenaikan Yesus ini, kita diingatkan kembali. Apa sih tujuan kehidupan saya? Apa tujuan rumah tangga saya? Apa tujuan saya belajar? Apa tujuan saya bekerja? Apa tujuan saya melakukan ini dan itu? Harus setia pada tujuan-tujuan itu. Tentunya tujuan hidup kita harus tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan membuat tujuan-tujuan yang lain. Satu lagi yang menjadi makna kepada kita bahwa tersedia jaminan. Tuhan menyediakan jaminan bagi orang percaya. Tuhan menyediakan jaminan bagi orang percaya. Saudara-saudara, satu ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Dikatakan di sana, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau saudara melihat terjemahan lain di Alkitab itu kan ada beberapa versi. Kalau kita melihat versi terjemahan lama, itu kalimat yang terakhir itu tadi, yang malah menjadi pembela kita, itu memakai kalimat yang memohonkan karena kita. Yang memohonkan karena kita. Nah, apa sebetulnya kita lihat di sini?
Dikatakan pembela kita lalu memohonkan kepada kita. Saya kira itu tidak ada hal yang berbeda dari maknanya. Justru saya lihat itu adalah semakin memperkuat satu sama lain dari perkataan itu. Yesus pembela kita, juga dia adalah Yesus sebagai pemohon atas kehidupan kita. Berbicara mengenai jaminan kehidupan kita sehari-hari, maka kita melihat bahwa Yesus memberikan kepada kita jaminan untuk memberikan perlindungannya dalam kehidupan kita. Dikatakan dia membela kita. Saudara, pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, apakah juga Yesus membela kita? Saudara, Yesus selalu membela kita, bukan membela dosa kita. Yesus membela kita, bukan membela dosa kita. Yesus membenci dosa, tapi menyayangi kita, mengasihi kita. Itu sebabnya ketika kita merenungkan bagaimana kasih Yesus dari dunia sampai ke surga, Ia memberikan kepada kita kasih-Nya. Itu hal yang sangat luar biasa. Ia membela kita. Dan dikatakan pada versi terjemahan yang lama dari ayat itu bahwa Ia memohonkan karena kita. Betapa cinta Yesus dalam kehidupan kita. Betapa dia luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Bukan kita yang membela Yesus. Kita diminta percaya kepada Yesus dan menerima Yesus. Kita tidak diminta untuk membela Yesus. Karena Yesus sendiri yang membela kehidupan kita. Karena dia adalah yang berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang sanggup melakukan apapun. Maka dia yang membela kita, bukan kita yang membela Yesus. Tapi tugas kita adalah percaya, menerima dia, dan melakukan apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mampu dalam kehidupan kita, tetapi Yesus membela kita. Pembelaan itu biasanya di sebuah suasana mungkin pengadilan. Ada pembelaan di sana, ada pembelaan. Apakah setiap hari Yesus membela kita? Ya, setiap hari Yesus membela kita. Bukan supaya kita berhidup dengan dosa, bukan, tapi supaya kita segera bertobat dan segera untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Salah satu dia membela kita adalah memberi kesempatan kepada kita untuk merubah kehidupan kita. Itu salah satu. Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa merubah kehidupan kita, merubah perilaku kita. Yesus yang naik ke sorga itu bukan tidak mengurus lagi kehidupan kita. Di sorga saat Dia mengurus kehidupan kita. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Ia membela kita. Ia membela kita setiap hari. Dari siapa? Dari pendakwah. Setiap hari kita itu didakwa. Tidak melakukan saja kita akan didakwa oleh tidak melakukan dosa saja kita didakwa oleh iblis. Apalagi melakukan dosa, itu akan terus kita didakwa. Setiap hari. Nanti saudara boleh lihat ayat bagaimana iblis datang untuk melaporkan tentang Ayub. Kalau kita melihat pasal pertama dari Ayub itu, iblis datang terus melaporkan. Beginilah Ayub, beginilah. Dia mencoba untuk memfitnah Ayub di sana. Dia mencoba untuk melemahkan Ayub. Tetapi kita melihat bahwa jika ini terjadi dalam kehidupan kita, di sorga ada pembela kita, Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur. Yesus selalu membela kita dari dakwaan-dakwaan yang diberikan iblis atas kehidupan kita. Yesus pembela kita. Lalu dia memohonkan kepada kita. Dia memohonkan apa? Supaya kita punya kesempatan. Dia memohonkan kepada Allah supaya kita diberi kesempatan. Untuk apa kesempatan itu? Kesempatan untuk berubah.
kesempatan untuk mengubah kehidupan kita, meninggalkan kehidupan yang lama itu. Di setiap hari kita didakwa, tapi ingat setiap hari Yesus membela kita. Betapa kita bersyukur, dan Yesus setia untuk membela kita. Bukan saja pada saat ini, ketika kita di dalam pengadilan Kristus, itu pun kita alami bahwa kita diterima oleh Yesus. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena melalui peringatan kenaikan Yesus pada saat ini, kita diingatkan kembali setia pada misi kita. Apapun aspek kehidupan kita pada saat ini, kembalilah kepada tujuan kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kemudian mari kita terus bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia telah menyediakan pembelaan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita lemah dan tidak berdaya, tapi Yesus selalu berdoa untuk kita supaya kita hidup kudus, supaya kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan firman dalam kesempatan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah hidup kami, kekuatan kami. Itulah yang memberikan kepada kami kehidupan. Karena itu biarlah kami senantiasa merenungkan firman-Mu ini siang dan malam. Biarlah kebenaran-kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini akan mendorong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Begitu jelas firman Tuhan yang kita dengar saudaraku, dan yang membuat lagi kita kuat dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita menyanyi nyanyian nomor 19, nyanyian nomor 45, tapi lagunya nomor 19. Yesus naik ke surga dan mengirim rohnya. Menerima doa berkat atau doa penutup yang disampaikan. Mari kita berdiri dan kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami.
Engkau Allah yang bekerja dengan sempurna, dan Engkau telah menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih juga untuk siaran ini dengan segala alat, dan juga bagi Saudara Eben yang telah mengatur semua ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hamba-hambamu yang telah melayani diberkati oleh Tuhan, diberi upah surgawi oleh Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa persembahan yang telah kami berikan pada kesempatan ini. Kami mohon Tuhan, kuduskanlah persembahan ini, dan Tuhan berkati persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di dalam gereja ini, Korok Makassar. Bapa di surga, kami percaya Engkau akan terus memberkati kehidupan kami dalam pekerjaan dan usaha kami, dalam pendidikan dan studi, maupun juga dalam rumah tangga dan pekerjaan kami masing-masing, maupun dalam rumah tangga dan juga pelayanan. Kami percaya bahwa limpah berkat Tuhan sanggup hadirkan dalam kehidupan kami. Kami juga datang kepada Tuhan dengan doa kami yang pada saat ini juga Tuhan, Kau melihat wabah virus corona yang telah mengakibatkan banyak orang telah meninggal dunia, dan sekarang banyak orang yang sedang di rumah sakit. Saya mohon kepadamu Tuhan, hancurkanlah kuasa virus ini ya Tuhan. Engkau sanggup melakukannya. Engkau lenyapkan virus ini dari atas muka bumi ini. Tolong Tuhan, pulihkan kami, pulihkan umat-Mu, pulihkan ciptaan manusia, pulihkan ibadah-ibadah kami. Biarlah setiap orang yang berseru dalam nama Yesus diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan juga setiap pekerjaan kami, rencana kami, apapun yang kami sedang pikirkan pada saat ini, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, maupun di dalam segala usaha pekerjaan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, campur tangan Tuhan hadir dalam segala hal yang kami hendak lakukan. Ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negara Indonesia yang kami cintai ini, berkati kota Makassar ini, tambahkan kesejahteraan, beri keamanan, dan juga Engkau terus memberkati semua aparat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri dan kepala-kepala daerah, sampai di RT, RW, Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati Korok Makassar ini, berkati semua program dan juga berkati semua rencana-rencana yang ada di depan kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami mohon pulihkan kami Tuhan, pulihkan ibadah kami, pulihkan kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kehidupan dalam damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.